sampai pada kepentingan pemuda, terutama adik-adik mahasiswa, ya apa yang tadi sudah disampaikan itu bisa terlaksana. Kira itu saja tambahan dari kami. Mudah-mudahan itu menjadi catatan untuk diskusi-diskusi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Pelambat juga ada unsur pemuda. Mudah-mudahan itu akan lebih menggerakkan secara politik peran pemuda untuk sebagai kontrol sosial dalam kehidupan politik dan demokrasi di Kabupaten Halmahera Timur lebih berkembang ke depan. Yang berikut adalah sebagai agen perubahan. Nah, tentu sebagai Dinas Pemuda dan Olahraga dalam peran pemuda sebagai agen perubahan, justru kita berharap bahwa lebih banyak kritikan dan masukan kepada Dinas Pemuda dan Olahraga, karena sebagai salah satu dinas yang dimekarkan di tahun 2000, yang dibentuk di tahun 2017, tentu dengan berbagai keterbatasan kondisi sumber daya manusia, aparatur di Dinas Pemuda dan Olahraga, tentu kita sangat terbuka terhadap kritikan, masukan, gagasan yang tentu bisa produktif bagi perencanaan kebijakan-kebijakan program dari Dinas Pemuda dan Olahraga untuk kepentingan pemberdayaan, pengembangan dan penyadaran pemuda itu sendiri. Nah, pada kesempatan ini, sebagaimana tadi disampaikan oleh Abang Hardi, bahwa sebenarnya pemuda membutuhkan lebih banyak ruang untuk mengaktualisasi diri sebagai agen perubahan. Nah, tentu hal ini kami menyadari bahwa dengan kondisi, kalau nanti kita bilang kondisi keuangan, tentu nanti saya berharap nanti berkembang diskusi bahwa jangan sampai itu kemudian ada semacam menjadi juga alasan bagi seluruh SKPD, terutama bagi Dinas Pemuda dan Olahraga, untuk tidak melakukan terobosan-terobosan kreatif dalam rangka melakukan tugas dan fungsi selaku Dinas SKPD yang menangani kondisi keuangan daerah yang angka defisitnya di atas batas ambang yang menjadi toleransi dalam undang-undang, sehingga bupati dalam kebijakan bagaimana dalam neraca keuangan pemerintah daerah tentu salah satunya melakukan efisiensi, dan salah satu dampak dari pelaksanaan kebijakan efisiensi anggaran itu adalah berdampak kepada setiap SKPD yang tentu bagaimana keuangan kita yang memang masih terbatas. Yang berikut yang ingin saya sampaikan, yang penting yang harus diketahui oleh seluruh stakeholder pemuda, bahwa selain peran pemuda, 3 peran pemuda itu ada tanggung jawab pemerintah daerah terhadap pemuda, yang mana memang tanggung jawab itu melekat pada Dinas Pemuda dan Olahraga, yaitu tanggung jawab untuk membangun penyadaran terhadap pemuda, kemudian tanggung jawab untuk melakukan pemberdayaan kepemudaan, dan tanggung jawab untuk melakukan pengembangan pemuda. Baik, terima kasih. Makin malam makin menarik, dan rasa-rasanya sangat rugi kalau tertutup dari sekarang. Karena dari curah gagasan maupun pandangan yang sudah disampaikan ini semuanya berorientasi kepentingan daerah kita sendiri, Halmahera Timur. Dari kita semua, terutama di tangan-tangan pemuda, itulah Halmahera Timur bisa dijawab. Jadi sejarah pembentukan kabupaten ini luar biasa. Halmahera Timur disetujui bukanlah pemberian kebijakan political will dari pemerintah Provinsi Maluku Utara, bukan political will dari pemerintah Halmahera Timur, bukan political will pemerintah Kota Ternate, tapi Halmahera Timur diperjuangkan dengan susah payah
dengan derai keringat, bahkan dengan korban nyawa. Nah, oleh karena itu, pemuda siapapun kita punya tugas yang sama, mengawal masa perjuangan yang mulia dari leluhur kita untuk terus memberikan warna terbaik Halmahera Timur bagi cucu kita di masa yang akan datang. Karena itu kenapa dalam pendekatan sejarah, Sultan Lugu yang menurut sejarah lahir dan besar di Tidore tidak membangun pusat pertahanan di Tidore, tapi melakukan taktik gerilya laut. Itu pusat wilayah kekuasaannya dibangun di antara wilayah Papua, Patan dan Medan. Dan malam ini saya sampaikan, mata dan pikiran saya masih normal, ingatan saya masih normal. Almarhum Jafar Yunus pada saat wawancara untuk melengkapi tesis skripsi S1 saya, saya wawancara dengan beliau di penginapan Jangin Kelurahan Indonesia. Setelah berapa jam kami cerita, beliau kemudian kasih keluar foto Sultan Lugu. Tapi di hadapan saya, almarhum Jafar Yunus menyatakan bahwa foto ini bukan foto asli Sultan Lugu. Ini adalah duplikat dari Kapita Budiasam. Luar biasa. Dan saya siap bertanggung jawabkan itu. Ketika saya menyebut itulah Kapita Budiasam yang dibantai di antara Pulau Gil dan Pulau Pangkal dikejar oleh Belanda. Belanda mencari jejak rekam Sultan Lugu, tapi yang muncul adalah Kapita Budiasam. Ini pertanda bahwa semangat Gamrangi, semangat leluhur negeri itu luar biasa dalam rangka membebaskan anak negeri dan cengkraman penjara. Nah, kalau mereka sudah berjuang dengan susah payah untuk membebaskan rakyat Gamrangi dan cengkraman penjajah, maka sangatlah tidak pantas generasi muda hari ini mengkhianati jejak-jejak sejarah yang begitu mulia untuk masa depan anak cucunya. Kita harus bersatu di dalam rangka melakukan perubahan agent of control. Generasi muda itu adalah generasi yang mengawal dinamika perjalanan Kabupaten Halmahera Timur, baik dari sisi pembangunan maupun dari aspek-aspek sosial kemasyarakatan lainnya. Saya juga perlu tegaskan, di awal tadi saya sampaikan saya sedikit kesal ketika melihat postingan adik-adik di Facebook yang begitu luar biasa. Saya harus terbuka, sedikit kesal juga terhadap Ketua IPAS adinda kita saudara Ismit, kemudian kepada pemilik koran Indo Timur yang menulis berita itu. Saya bukan orang lain, berita yang menyatakan bahwa para wisata tidak bisa bikin apa-apa. Saya kira adik-adik semua tahu, saya mantan aktivis jauh lebih garang daripada adik-adik sekalian. Jejak rekam saya itu bisa cek di Ahlan Jumadil, anggota DPR Halmahera Tengah, bisa cek di Mustamin Jamal dari TPDO, bisa cek tapi sudah almarhum Soksi Haji Ahmad. Anak-anak Gamrangi yang kuliah di Unpad Ambon, siapa yang tak tahu saya? Yang tak tahu saya itu dia bukan aktivis, karena saya adalah bagian dari yang sering mengambil peran dalam memberikan orasi-orasi, termasuk perjuangan pembentukan Provinsi Maluku Utara. Karena itu ketika peringatan hari ulang tahun Maluku Utara, saya sering bersendagurau dengan rekan-rekan senior saya. Ada Saiful Majid di Muhammadiyah, ada Herman Usman. Mereka-mereka itu yang membayang dan menjadi saya di generasi hijau hitam HMI Bupati Ambon. Saya menyatakan bahwa tidaklah lengkap ketika dibacakan sejarah pembentukan Provinsi Maluku Utara di saat mereka tidak menyebut peran anak cucu Gamrangi yang ikut berjuang dalam pembentukan Provinsi Maluku Utara. Di Ternate kita akui teman-teman HMI di Unhai Ternate berjuang, tapi waktu itu provinsinya masih ada di Ambon. Kami menyambut mereka, saudara ibu mereka termasuk almarhum Ustaz Ucap Nyalai. Siapa? Hasbullah. Itu adik kelas saya di SMA 1 Ternate. Kami jemput mereka di Ambon waktu itu, dan kami berjuang bersama-sama. Nah, oleh karena itu, menuai perkembangan media teknologi saat ini,
kita perlu hati-hati dan mencermati itu. Kenapa saya agak sedikit kesal? Karena yang diberitakan itu sesungguhnya tidak sesuai dengan data real yang kami punya. Terbuat dalam berita, kemudian diekspos melalui media massa, kemudian Facebook 3, miliar sekian dana tahun 2018. Yang ada adalah 2,4 miliar dana DAK. Kemudian bahwa kami tidak berbuat apa-apa. Lalu kalian tidak lihat ada pembangunan gedung diving center, ada pengadaan peralatan yang ada di Tapalo Motuasi. Itu adalah realisasi dari dana DAK. Saya harus menyatakan sedikit berbangga karena tanpa menyepelekan SKPD yang lain, dari 2018 2,4 di tahun 2019 itu hampir 6 miliar. Apapun itu dalam bentuk konstruktif, tapi itu adalah bagian jawaban dan ketika pembangunan negara. Saya ingin memberikan semacam jawaban dari beberapa memori itu. Saya sedikit cerita. 2 minggu sebelum puasa saya ikut kegiatan yang digagas oleh Kementerian Pariwisata di Yogyakarta. Kami berkunjung ke 3 desa di Jogja yang dianggap sukses mengelola potensi wisata desa. Salah satu diantaranya adalah Desa Umpul Ponggoh, Kabupaten Klaten, yang pendapatannya di tahun 2018 itu tidak kurang dari 16 miliar 700 juta. Yang dikelola itu hanya satu sumber mata air sebagai satu objek wisata yang menjadi prioritas. Sumber mata air itu bermula dari awalnya dia keluar dari dalam perut bumi keluar. Kemudian setiap hari Minggu orang datang ke sumber mata air itu, lalu oleh desa melalui BUMDes, gagasannya muncul dari direktur desa BUMDesnya sendiri. Dia bercerita dengan BUMDesnya, kemudian galang kekuatan bersama Karang Taruna dalam patungan gale sumber mata air itu diperluas menjadi kurang lebih 60 meter persegi dengan kedalaman kurang lebih 2,5 meter. Nah, setelah dikembangkan, lama-lama pengunjungnya yang tadinya di antara 500-600 sudah hampir setiap minggu itu dia menyerap pengunjung tidak kurang dari 2.000 sekian, 2.000 lebih. Dan sungguh luar biasa. Hanya dari pendapatan satu sumber mata air, jumlah tenaga pengangguran di Desa Umpul Ponggoh Kabupaten Klaten dari persentase 100% pemuda itu dikurangi sampai tinggal 25% sekian penganggur. Nah, bagaimana caranya? Lewat pengelolaan sumber mata air itu, pemuda-pemuda direkrut masuk, kemudian dibina, dikaji bakat dan minat kemampuan pemuda-pemuda itu. Jadi kalau misalnya sebagian itu adalah butuh perbekalan, kemampuannya di perbekalan, maka BUMDes buka bengkel di sekitar sumber mata air itu. Lalu pemuda-pemuda itu ditempatkan. Tugasnya adalah melayani para pengendara motor yang butuh motornya diperbaiki di bengkel. Nah, kemudian sebagian yang lain dibina untuk masuk dalam grup musik. Tugasnya adalah memberikan hiburan. Setiap pengunjung yang masuk dihibur oleh grup musik yang notabene dari pemuda-pemuda tadi. Nah, waktu kami berkunjung dan kami diskusi panjang, terakhir itu melalui BUMDes, pendapatan kontribusi PAD dari sumber mata air ke desa itu 400 juta per tahun. Seluruh, karena desanya 18 muslim, kemudian diidentifikasi lagi warga muslim yang berkeinginan umroh tapi tidak punya kemampuan dari sisi keuangan, difasilitasi oleh BUMDes. Nah, kemudian dikembangkan lagi gagasan satu rumah satu saudara dalam setiap tahun. Dan sungguh luar biasa. Nah, setelah dari Umpul Ponggoh, hari berikutnya kami berkunjung ke Kabupaten Sleman yang disebut dengan pesona wisata Tebing Preski. Itu gunung bekas galian tambang
setelah ditinggalkan oleh Karang Taruna bersama dengan Sultan minta kebijakan gubernur provinsi DKI hadirkan alat berat. Gunung itu kemudian didesain modelnya kapal besar di tengah hutan, dan seluruh mobil-mobil yang sudah menjadi rongsokan yang sudah tidak dipakai lagi diambil, dimodifikasi di bengkel yang disiapkan, sekarang menjadi jeep wisata mengantar setiap tamu-tamu yang berkunjung di situ. Artinya apa? Kalau kita bandingkan dengan potensi wisata Halmahera Timur, jauh perbedaannya antara bukit dan langit. Jauh lebih indah potensi yang dipunyai Halmahera Timur. Nah, dari kementerian itu sudah memberikan arahan kepada kami, cukup 3 kawasan prioritas yang bisa diusulkan untuk mendapatkan dana alokasi khusus di 2020. Nah, oleh karena itu, kalau kita bangun secara keseluruhan potensi wisata yang ada, maka itu sangat tidak mungkin. Bisa jadi kita gagal. Kita fokus. Saya terlepas dari orang mau bilang saya orang motivasi. Saya bangun Tapalu, saya tidak lihat itu. Tapalu jelas punya potensi. Jadi karena arahannya jelas, bangun Papua Selatan, bangun Papua Utara jalan-jalan, kemudian bangun Wasilei, khususnya Wasilei 3, Taman Nasional Kejawi. Nah, pikiran saya, coba nanti di desa itu kan undang-undang peraturan menteri desa tentang penetapan skala prioritas pembangunan desa. Saya orang mantan BPMD, jadi sedikitnya tahu itu tidak kurang dari 5-10% dana desa itu diperuntukkan untuk pengembangan wisata desa. Nah, saya minta kepada pemuda yang terkait dalam KMP ini, coba bidik salah satu desa yang punya potensi unggulan prioritas wisatanya mudah dijangkau, kemudian punya nilai tawar, jadikan wisata unggulan binaan KMPI bekerjasama dengan Bumdes Desa setempat. Karena terkait dengan wisata desa itu dana sarana prasarana itu disiapkan di Kementerian Desa. Ada tentang itu. Saya beberapa kali dikunjungi kepala desa diskusi soal itu, saya bilang anggaran daerah ini terbatas. Kemudian kita sudah diwanti-wanti harus punya skala prioritas pengembangan wisata. Nah, karena pengembangan wisata yang kita kembangkan ini dia ada 3 kawasan yang diusulkan, maka terhadap desa-desa yang punya potensi wisata desa itu bisa digunakan 5% atau 10% sebagaimana isyarat peraturan menteri desa itu untuk pengembangan wisata desanya. Nanti setelah itu koordinasi dengan dinas pariwisata, kita kemas paket kegiatannya apa dalam rangka promosi tempat wisata itu. Tadi saya setelah sampai di sini, memang ini fasilitas wisata yang saat ini kita nikmati. Kafe, adik-adik dari ke kantor minta izin, saya bilang silahkan gunakan, silahkan dikelola. Dan setelah tiba di sini, saya punya bayangan ke depan itu sebar rumah wisata di sepanjang Balau ini, kemudian lebih cenderung kepada desa pemilik area ini khususnya Bumdes. Nanti kita mau tambah supaya kita mengatur tempat ini ke depan. Yang berikut, bicara regulasi, kurang lebih 8 tahun baru di tahun dimana saya ditunjuk dari kepala dinas kemarin 3 hari lalu kami baru masukkan draft perda tentang Riparda untuk melahirkan sebuah dokumen peraturan daerah tentang pariwisata. Karena saya berpikir bicara pariwisata itu bicara pendapatan. Sementara bicara pendapatan, kalau tidak diatur dengan regulasi yang jelas, itu juga menjadi momok bagi dinas pariwisata itu sendiri. Nah, saya berharap dalam waktu dekat setelah DPR baru dibentuk, mudah-mudahan sudah diinisiasi oleh DPR supaya bisa segera dibahas menjadi sebuah peraturan daerah. Nah, jadi ini miliar. Apa alasannya, Bos? Kita tanya ke DPR, ke Banggar, komisi-komisi terkait. Kan begitu. Kita tanya, kenapa tidak kasih pariwisata 1 miliar? Kenapa tidak kasih 10 miliar? Kenapa tidak
kasih perikanan sekian miliar, pertanian sekian miliar. Pokoknya kita tahu sodorkan ini. Kita mau pemuda mau pembelian belanja pengadaan sapi 200 ekor. Yang dia petai itu antam beli per kilo 15 ribu. Karena ini ada 15 ribu. Antam ke sebuntul untuk kiri kanan ini butuh rehabilitasi, dan rehabilitasi butuh ada pupuk. Pupuk apa? Kompos. Jangan dimain-main. 200 ekor, kalau dia berak itu cuma satu ekor itu 5 kilo. Ini kita bicara konkret ini. 5 kilo, 200 ekor, satu hari kita dapat 1 ton, 1 bulan 30 ton. Sekali harga 500 ribu, 15 ribu, 450 juta. Ini pendapatan daerah, bos. Bukan kita sibuk dan memahami media sosial. Antam beli, saat ini antam beli. Di masa periodenya Bung Allen masih camat juga, kita mendorong penanaman itu jangan lagi dikasih ke orang-orang tertentu, tidak. Paling masih camat, kita mendorong aja penanaman itu langsung ditanggulangi oleh anak-anak muda sampai DP pendidikan. Tetapi kan di kompos ini sampai saat ini kita belum bisa pengadaan. Coba kita mendorong dinas pertanian yang peternakan dikasih beli 200 ekor. Sejak kabupaten ini dia ada, pengadaan sapi diberikan kelompok ternak sudah dilakukan, tetapi tidak tepat sasaran. Kasih 3 ekor, om punya 3 ekor ini, om ikan 2 bulan, 4 bulan om bilang tadi putus. Paling sejual. Karena tidak mungkin dia hidup bisa tahun itu dapat 1 ekor. Tetapi kalau bentuk industri, maka ketika maaf, ini kita bukan mau apa ya. Ketika saya maju pilek kemarin, kurang lebih ini saya visi perjuangan. Pupuk kompos. Kita ini tahun 2014, saya sudah bicara banyak di Mabak Utara di Wasleo. Karena saat ini ketika saya kampanye 2014, ada 114 unit kibar balabu di Wasleo Pemunggal ini. Ketika mau jadi bagaimana beli laut angkat itu, dan sekarang apa yang terjadi? Industri perikanan yang ada di Bawah ikan tuna, ambil di mana? Ambil di kita, ambil dari panjang. Saya ini mata jatuh kalau bicara soal ini. Tidak bisa. Beli laut sebagai industri perikanan, industri ikan tuna, ambil di kita cuma dibayarkan ya Allah. Ratusan miliar loh ini. Bukankah ini bentuk kita bagian membantu pemerintah? Karena kita mengalami divisi. Harusnya ide-ide ini yang kau sampaikan ke dinas-dinas terkait untuk mendorong untuk pendapatan ini. Atau saya sampaikan misalnya, coba ambil ikan tuna di Wasleo, di jarak-jarak, terus aku bakal murtai pindah industri dan jual Jepang. Ya Allah, lagi. Karena DPR itu selesai di barang. Di Daeo, saya memang itu ke kampung, itu ada kostum. Dan kostum itu bukan sekedar melayani. Nelayan ini kasih mendarat ikan tuna, kalau packing pada membawa ke Jepang, bawa ke mana-mana. Bukan sekedar itu. Ini bulan puasa, saya sendiri menyaksikan karena saya punya walillah wa rasul. Ada orang Jepang hampir tiap bulan itu langganan cuma beli ikan tuna. Bukan ini dinas pariwisata juga akan kita libatkan. Dan nonton ikan tuna di utara dan kemudian juga baru setelah di Pulau Yu. Ini saya kira harus kau tuangkan dalam satu dokumen pemuda yang kita sebut dengan rekomendasi eksternal. Dokumen pemuda yang berlaku cuma 10 tahun. Programnya bla 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 akan direvisi setiap tahun. Tantong kawat kita pembahasan apa gede. You mau kasih berapa di 10 tahun? Kalau enggak kita tidak main-main. Itu kata Bung Alan dan sosial. Bung Alan pernah waktu masih camat, kita bikin bakti bersama setiap 2 bulan Bung Alan bikin bakti bersama.
10 desa di Kecamatan Maba itu kumpul anak muda semua, 10 desa kalau satu desa, kirim dia di anak muda 20 saja, 10 desa 200 orang. Waktu mulai zaman, kalian dari sekolah sekarang. Tuh mbak kumpul dibully seorang orang heran. Manusia banyak itu tuh kasih banget sama kekuatan bersama. Jadi kekuatan berubah. Dulu juga sampai ini satu di gagasan, pemuda masuk desa. Itu desa 102 desa. BPND misalkan berikan surat kepada pemerintah desa, mesti kirim 2 orang saja. Ada 200 pemuda yang masuk ke penggotoasi misalkan. Kira-kira itu bentuk partisipasi nyata kata itu. Kalau semua ada yang mau KP semua. 102 desa. Berarti ada 200 orang sekian desa. Seriusi. Teman-teman sekalian, Halmahera Timur ini paling bebas. Jujur saja, kapan mau masuk? Jadi ini bukan berarti kalau mana terangke, keluarga mana terangke, teman-teman, terlebih mohon maaf dari kedua reinkarnasi yang hidup semua. Ada. Ini soal keharusan yang memang harus kamu dudukkan. Semua macam konsumsi itu, semua orang tahu. Kalau pegawai paling enak itu dia Halmahera Timur, paling enak sekali di sini. Mau pulang kampung sampai minggu-minggu, tak ada yang marah. Jadi ini harus digarisbawahi sehingga teman-teman di baik di KMPI selaku lembaga kepemudaan yang lebih induk, lebih besar dari lembaga-lembaga lain di lokal Halmahera Timur ini, sedapat mungkin kita punya gerakan yang bisa memberikan bukan mau demo bukan, tetapi sedapat mungkin ini orang besar-besarkan soal ini menjadi isu yang sehingga orang merasa tidak nyaman dengan orang pemasukan dan pikiran-pikiran ini. Orang merasa tidak nyaman itu kenapa? Agar dong tidak lanjuti apa yang orang maksud ini. Yang berikut saya mau ingin sampaikan bahwa saat ini juga di rejim ini secara nasional ini orang mulai takut berpendapat, salah bilang, salah berpendapat lebih itu mau dapat angka yang berupa macam. Tetapi saya pikir dalam skop yang lokal seperti orang di Halmahera Timur ini masih bagus orang membuka hal-hal yang positif kesan kemarin. Lebih ke SKPDA, SKPDB, SKPDC, soal program dan lain sebagainya, saya pikir teman-teman juga punya pengamatan yang cermat soal bagaimana orang silang pendapat, orang sharing bagaimana company panggalnya bisa lebih bagus. Tetapi yang paling terpenting di situ, saya ingin bilang bahwa berharap birokrasi Halmahera Timur kelihatan, warnanya kelihatan, begitu. Mudah-mudahan selesai Lebaran ini mobilitas birokrasi di Halmahera Timur di pegawai ini dong, sehingga efektif. Karena intinya orang bikin pelayanan. Itu mungkin dari saya, Bang selaku dari pemerintah daerah. Terakhir saya mau bilang bahwa nilailah ini, ambillah ini yang seperti ini, terbilang ini, ambil ini sebagai kritikan positif, bukan oposisi. Jadi itu aku kasih tahu hal yang berbeda. Ini orang mau bicara ini demokrasi, orang mau bicara ini. Pikir apa mau bebas begini? Mau masuk silakan, termasuk silakan. Orang mau bicara, orang yang sampai masa baik dari luar Halmahera Timur, baik dalam Halmahera Timur sendiri, paling enak di sini Halmahera Timur sini. Mungkin itu yang bisa saya tambahkan. Itu lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpul independensi untuk bagaimana menentukan arah buruk dan
tidak punya satu berita ini juga kita punya kesempatan penting di media sebagai gerakan yang betul-betul harus mengawal tentang kepentingan umum. Yang kedua mungkin saya lebih bicara pada pemerintah saat ini bahwa jujur memang bahwa peran pemuda seantero OKP ini kita masih dilihat ambigu oleh pemerintah. Ini harus fakta yang harus kita betul-betul sampaikan. Ketika bicara tentang sidang-sidang di pemerintah, bagaimana mengolah ini uang daerah selama 1 tahun, praksis kita ini tidak pernah diundang untuk membicarakan arah kebijakan dan pembangunan daerah. Bagaimana Abang Aka? Pernah diundang? Ini merupakan momok yang harus kita sama-sama bilang. Kita mau kritik jangan tebang pilih, begitu. Karena ini abang ini sering diskusi sama saya, olehnya itu saya harus kasih support terus biar pede terus. Gak boleh bangun pemerintah seperti itu. Yang kedua, karena tadi sudah disinggung oleh Abang Alen mengenai tentang, karena kita di sini ini adalah tidak terlepas dengan posisi-posisi industri yang masuk bagaimana berkecamuk di punya wilayah ini. Wilayah ini hampir kita mau bopeng, botak semua itu punya teluk Tanjung penuh dengan lumpur. Kebiasaan asal kita, leluhur kita dulu misalnya ngafis semua hilang. Dan saya cuma menyebutkan hampir sampai 10 orang yang sementara ini masih bagang di apa yang punya bagang misalnya. Selebihnya itu ada dari sanggup dan sebagainya. Ini juga yang harus didorong karena ini juga potensi ekonomi lokal yang ada di orang sini. Jangan dihanguskan dengan metode pengetahuan baru yang masuk. Yang kedua, persoalan karena tadi sudah disinggung tentang bagaimana angka pekerjaan. Jujur saya mau sampaikan bahwa tingkat animo untuk masuk di perusahaan misalnya, karena itu lagi marak sekarang ini, itu rata-rata orang yang masuk perusahaan ini umur 30 sampai 40 saja. Selebihnya itu sudah di pengangguran. Yang umur 40 ke sana ini mereka punya peran apa? Apakah kita mau biarkan? Inilah tanggung jawab pemerintah. Pemerintah tidak boleh ambigu melihat kondisi-kondisi sosial yang ada sekarang ini. Lihat saja diskusi ini. Jujur saya mau bilang bukan Abang Ale, bukan di pariwisata, bukan orang yang tidak penting. Saya anggap penting dan sangat berterima kasih. Hampir dari episode diskusi kita ini mereka selalu tampil ke depan. Nah inilah mudah-mudahan kita catat ini calon-calon pemimpin kita. Bukan 2020. Yang terakhir mungkin saya menyinggung tentang posisi-posisi kisruh tentang persoalan sumber daya alam di hal ini. Di mana-mana perjuangan untuk bagaimana mempertahankan mereka punya kedaulatan tanah dan sebagainya. Ini sudah menyala kabupaten lain. Kita di sini ini masih hidup matang. Ini yang harus diatur. Lewat momentum ini ke depan pasca 2020 nanti pemuda sudah harus bekerja sama, membuat maklumat. Hal-hal yang penting itu harus digagas bersama. Terlepas dari kita terpisah di tim sukses dan sebagainya.
karena itu ranahnya sudah demokrasi. Tapi kita punya gagasan baku sudah harus dimutangkan dalam sebuah konsep yang harus ditulis. Masalah sumber daya alam apa yang harus kita kawal, masalah wilayah kerja lokal apa, punya sumber daya yang harus dipersiapkan itu apa. Saya pernah diskusi dengan ada salah satu informasi namanya Prof. Sanafi. Dia pernah bilang sama saya bahwa keuntungan Haltim dalam 1 tahun itu hampir 16 T yang dibawa keluar ini. Sumber daya yang digaruk dan sebagainya. Masyarakat kita, masyarakat adat, suku-suku terasi dianggap sebagai kelompok kelas 2 di Republik ini. KTP saja mau tidak pernah urus. Nanti dikopi di kantor dan sebagainya. Ini sudah harus diaudit keberpihakan kita karena mereka adalah warga masyarakat Halmahera Timur, sudah harus ambil alih kebijakan-kebijakan yang masuk di komunitas-komunitas yang rentan terhadap kondisi sumber daya alam dan sebagainya, rentan terhadap penyakit dan sebagainya. Jadi itu masalah-masalah yang ada. Bukan cuma bicara Haltim, bukan cuma orang mama. Harus kita bicara bagaimana perspektif wasilai masyarakatnya seperti apa. Bagaimana harga kopra yang sekarang yang tidak pernah naik. Apa kebijakan distribusi DPR dan pemerintah supaya mendorong ini masalah kebijakan-kebijakan itu ke bawah. Bantuan-bantuan apa saja yang harus dibantu. Jangan bantuan-bantuan cuma berputar pada wilayah transmigrasi, padi dan sebagainya. Masyarakat global kita mau apa? Betul benar. Saya melihat rata-rata hampir 40% pengembangan ekonomi itu lebih banyak di transparansi ini. Dompet alat dosen bagaimana ini buku merajalela, pembangunan masuk ke sana. Sementara warga pribumi, masyarakat adat yang ada di Haltim nyaris tidak punya ruang sama sekali. Yang kedua, dengan momentum ini saya mau sampaikan bahwa ke depan sudah harus, karena kita ini kalau di kita ini 13 masyarakat adat yang ada di Haltim. Olehnya itu sudah harus ada mapping kebijakan agar pola-pola kebijakan sudah harus distribusi kebijakan ke bawah di masyarakat adat. Pengembangannya seperti apa? Karena kita ini berada cuma bicara dia pekuli saja, bicara dia pesawing, dia pelalayun. Sementara tumpah tanah sendiri kita serahkan di investor. Ini sebetulnya harus diatur. Masyarakat adat sebenarnya tidak menolak pembangunan, tidak menolak ini masalah industri. Tapi industri hadir harus pakai terhadap kaidah-kaidah dan sebagai masyarakat pribumi. Jadi di momentum ini juga saya sangat berterima kasih kepada Ketua KMPI, dan mudah-mudahan ke depan hal-hal yang tidak baik juga harus dibicarakan. Misalnya ketika Abang Ketua KMPI saat ini saya mengintip ada informasi-informasi ada keberpihakannya, memang itu tidak dilarang, tapi kaidah-kaidahnya juga harus jalan begitu agar potensi-potensi yang ada di kampung masyarakat susah dengan apa ini kita juga punya harus panjang tangan untuk bagaimana saling memberi. Itu mungkin singkat dari saya, lebih dan kurangnya saya minta maaf. Ini saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terakhir ya. Iya. Saya terakhir. Oh, bisa saya bilang. Iya, tapi saya minta saya terakhir karena Iya. itu cuma gagasan mau paling. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Pertama-tama Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, yang saya hormati Ketua KMPI Halmahera Timur dan beserta jajarannya, dan juga Kepala Dinas Pariwisata serta Kepala Dinas Pemuda dan Olahraga. Pertama bahwa terima kasih
ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan. Perkenalkan, nama saya Bang Yanto Bawang. Saya adalah salah satu, saya ketua dari Aliansi Sarjana Mahasiswa Pelajar Pegawai Biasa Loyafli, dan yang ingin saya sampaikan di sini adalah, mungkin beberapa kali saya telah berdiskusi dengan Ketua Aman, bahkan beberapa senior, salah satunya adalah Kandaka dan juga Ketua KMP, bahkan Kepala Dinas Dispora. Yang menjadi pergumulan kami selaku pemuda baik OKP maupun Karang Taruna di Kecamatan Maba adalah di mana salah satu perusahaan yang saat ini saya kira sudah diketahui oleh pemerintah dan juga OKP secara nasional. Memang perjuangan kami sempat dilirik oleh Ketua KMP, dan sementara dalam proses untuk bagaimana menolak keberadaan perusahaan ini, yang menurut kami dari dua sisi. Pertama, bahwa dari sisi ekonomi memang sangat menguntungkan, tetapi dari sisi lingkungan itu sangat membunuh masyarakat Puli Kecamatan Maba. Ini yang perlu saya sampaikan kepada baik kawan-kawan pemuda bahkan senior-senior yang ada, karena menurut saya ini sangat penting. Saya menyambung apa yang disampaikan oleh Ketua Aman Aldi. Memang keberadaan ini yang perlu diperhatikan. Salah satunya adalah totalitas daripada pemerintah jangan melihat dari sisi pendapatan yang akan diterima selaku pemerintah,